Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidup kami bagimu Tuhan. Haleluya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan 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 selamanya. Mari sekali lagi katakan seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya.
dalam roh dan kebenaran, memuji-Mu, meninggikan Engkau seumur hidup kami. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau bawa kami semakin melekat, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap
dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhan selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh ada di hadapan-Mu setiap hari. Perkataan-perkataan-Mu menguji kami, perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami, perkataan-perkataan-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Bahkan perkataan-perkataan-Mu itu menyatu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Kami boleh mengenali hati kami oleh karena perkataan-perkataan-Mu. Dan perkataan-perkataan-Mu boleh membawa kami masuk ke zaman yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ada di hadirat-Mu setiap waktu. Engkau menarik hati kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menundukkan pikiran dan hati kami untuk siap ditaburi dengan perkataan-perkataan. Kami mau makan dan minum bersama dengan Engkau pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Boleh cek suaranya dulu teman-teman semua. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom yang lain. Shalom. Oh iya ada. Oh di radio ini cuman 2 ini. Pak Lunggu. Tadi sempat 4. Siapa ini yang 4 ini? Tapi ini 2 saja. Baik. Pada terlambat bangun kah? Kali ini pertama kali setelah dulu ya. Alarm nggak bunyi gitu. Saya pikir tadi sudah pada duluan gitu ya. Ternyata tetap juga saya duluan di atas. Itu lari-lari tadi. Ingat kayak dulu ya. Kalau dulu saking ininya, saking berjaga-jaganya gitu, sampai kadang-kadang saya nggak tidur gitu. Bahkan saya pernah itu sampai tidur di studio gitu. Saking berjaga-jaganya supaya pagi nggak terlambat gitu. Tapi belakangan ini nggak pernah gitu. Jadi apa namanya?
Tapi kalau tidur semalam tidur cepat juga ya. Cepat. Masa sih? Oh, saya nggak ngerti. Tapi rasanya alarm nggak bunyi pagi ini. Ya. Jadi, wah udah lari-lari tadi. Tapi ternyata yang lain juga belum pada muncul gitu. Saya pikir sudah pada ini nih, sudah pada muncul. Ternyata belum muncul juga. Wah, puji Tuhan saudara. Kita bersuka cita tetap pagi hari ini ya. Amin. Baik. Adakah di antara saudara yang cerita, yang mau cerita, yang mau share? Silakan saudara. Ya. Cerita apa saja ya. Silakan. Sebelum saya ini ya, lanjutkan yang kemarin. Silakan. Siapa? Pak Twin kah? Bu Rahel kah? Henny kah? Siapa? Ayo, silakan. Ayo. Yang di studio. Ada? Siapa? Bu Rahel? Pas. Pak Twin? Oh, pas juga. Oke, baik. Mau lanjutkan yang kemarin atau kita ke sesuatu yang ini ya? Oke. Kita ini ya. Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Oh, ini kemarin sudah ya. Oh, sudah ini. Kita lanjut ke yang kedua ya. Oke, ini ya. Coba. Mereka yang tidak sesuai dengan Kristus pasti merupakan lawan Tuhan. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan pilihan-pilihan ya. Nah, saudara, semua manusia berharap melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Dan semuanya ingin berada bersamanya. Ini tidak bisa dipungkiri ya, semua ingin gitu. Walaupun saudara hal-hal ini sebetulnya memudar seiring kita masuk ke penghujung akhir zaman gitu ya. Hal-hal ini saking lamanya ya menunggu kedatangan Tuhan gitu, maka hal ini pun sudah apa ya, agak jarang ya ditemukan orang-orang yang masih benar-benar menginginkan memandang wajah Tuhan gimana sih gitu ya, sebetulnya ya sudah agak jarang gitu ya, paling hanya di gereja lah kebanyakan kalau kita lihat secara umum ya, gereja yang ada gitu, karena kebanyakan itu sudah menginginkan berkatnya lebih daripada bersekutu secara pribadi gitu. Kalau dulu mungkin ketika lahir baru mungkin ada pengen seperti itu gitu ya. Kurasa tidak seorang pun saudara atau saudari yang akan mengatakan bahwa mereka tidak ingin melihat Yesus atau berada bersamanya. Sebelum engkau semua melihat Yesus,
yakni sebelum engkau melihat Tuhan yang berinkarnasi, engkau cenderung memiliki segala macam gagasan, misalnya tentang bagaimana penampilan Yesus, cara bicaranya, gaya hidupnya, dan seterusnya. Namun begitu engkau semua telah benar-benar melihat Dia, gagasanmu akan berubah seketika. Mengapa demikian? Apakah engkau semua ingin mengetahuinya? Pemikiran manusia tidak dapat diabaikan. Itu memang benar. Tetapi lebih dari itu, hakikat Kristus tidak membiarkan adanya perubahan yang dilakukan oleh manusia. Engkau semua menganggap Kristus sebagai makhluk abadi atau seorang yang bijak, tetapi tidak seorang pun menganggapnya sebagai manusia normal yang memiliki hakikat ilahi. Ya, jadi saudara, semua orang ketika Kristus pertama kali muncul, saudara, maka para ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu punya gambaran seperti ini gitu. Jadi ketika dia muncul gitu, ketika Tuhan itu sendiri muncul, tak ada yang mengenal dia. Hanya orang-orang yang sederhana, hanya orang-orang yang berdosa malahan yang bisa melihat dia. Ketika Tuhan bicara, kalau engkau mengetahui siapa dia yang berbicara kepadamu, nah, kalau engkau mengenal, mengetahui gitu, siapa dia. Setelah dia berdialog dengan perempuan itu gitu, perempuan Samaria itu berdialog kan tentang penyembahan gitu, tentang menyembah Allah dengan benar gitu ya. Akan tiba saatnya ketika dia bilang begitu ya. Nah, ketika dia mulai menceritakan siapa dirinya gitu ya, yang sebenarnya gitu ya. Ketika dimunculkan, dia mulai, oh ini pasti berbeda nih. Jangan-jangan ini yang kami nanti-nantikan itu gitu. Dia bisa melihat itu gitu. Karena dia merasakan sesuatu perubahan di dalam hatinya. Jadi hal ini penting ya. Tentu kita boleh bagaimana sih nanti. Kenapa sampai hari-hari ini kita bisa begitu yakin sedang melihat Tuhan, sedang memandang Tuhan dari hasil perenungan ini. Tuhan tidak Tuhan tidak menginginkan kita itu melihatnya di luar gitu. Justru kita itu akan menemukan dia ketika kita bersekutu secara pribadi, menemukan dia lewat perkataannya. Jadi lewat perkataan-perkataan yang kita dengar hari-hari ini, saudara akan ngerti seperti apa sih Tuhan yang mau menampakkan diri ini, yang menampakkan diri kepada kita. Mata kita akan terbuka ketika kita mendengar perkataan-perkataannya yang baru ini. Baru akan melihat dengan jelas. Karena dengan inilah dia akan menunjukkan kepada kita, jadi perkataannya itu saudara, makin lama makin kuat. Memang saudara, saya merasakan gitu ya ketika menggemakan kembali apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya ini gitu. Ketika saya coba itu, saya perhatikan awal-awalnya itu ya. Ya, memang saya melihat bagaimana ketika perkataan itu ketika sudah keluar gitu, lalu saya dengarkan ulang lagi, rasanya saudara perkataan-perkataan itu benar-benar menunjukkan siapa diri saya yang sesungguhnya gitu. Salah satu hal yang penting adalah watak jahat yang tersembunyi di dalam diri manusia, di dalam diri kita.
Makanya benarlah perkataan Tuhan itu bahwa dia itu menghakimi. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Tetapi dulu ketika kita baca itu, saudara, itu konotasinya negatif terhadap kita. Gitu. Jadi seolah-olah kalau kita itu mengasihi Tuhan, seolah-olah kita tidak dihakimi. Dari perkataan kalau kita baca dulu itu 1 Petrus 4 ayat 17 kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi kalau kita baca itu, jadi dulu itu sudah berulang-ulang bacanya. Itu seolah-olah itu untuk orang-orang yang tidak serius dalam Tuhan gitu. Makanya datang penghakiman itu. Padahal justru kita harus mengalami namanya penghakiman baru bisa melihat Tuhan itu gitu. Baik, saya baca ya. Lanjut ya. Karena itu, banyak orang yang siang malam rindu melihat Tuhan. Sebenarnya, perhatikan ini, saudara, kata-kata ini penting ya. Karena itu, banyak orang yang siang malam rindu melihat Tuhan. Sebenarnya merupakan musuh Tuhan. Dan tidak berkesesuaian dengannya. Saudara, semua orang di zamannya Tuhan Yesus, semua mereka itu menantikan Mesias. Tetapi mereka itu sudah mempunyai gagasan tentang bagaimana Tuhan itu. Sehingga saudara, kalau mungkin dibaca ini sekilas, kita tidak akan mengerti, masa sih merindukan Tuhan? Ternyata merupakan musuh Tuhan. Mari kita lihat perkataan selanjutnya ya. Jadi tidak berkesesuaian dengannya. Bukankah ini adalah kesalahan di pihak manusia? Bahkan sekarang pun engkau semua masih berpikir bahwa kepercayaan dan kesetiaanmu sudah cukup membuatmu layak memandang wajah Kristus. Tetapi aku mendesakmu untuk melengkapi dirimu dengan lebih banyak hal yang nyata. Karena di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, banyak orang yang bersentuhan dengan Kristus telah gagal atau akan gagal. Mereka semua memainkan peran sebagai orang-orang Farisi. Jadi saudara, orang Farisi juga dulu berkata, kalau kami dulu hidup di zamannya nenek moyang kami tidak akan seperti nenek moyang kami. Dengan mereka itu melumuri, dan dengan mereka itu memperhatikan kuburannya Musa kan gitu kan. Dengan mereka itu menjaga hukum-hukum Musa. Jadi mereka bilang, kalau dulu kami hidup di zamannya Musa, kami tentu tidak akan melanggar. Tapi Tuhan bilang apa? Justru dengan mengatakan itu, sebetulnya kamu juga melakukan hal yang sama. Kalau benar kamu itu muridnya Musa, kamu pasti mendengarkan aku, katanya. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan sesuatu, saudara, maka orang-orang yang dipilihnya, ketika dipilih itu murid-murid itu, saudara, murid-murid itu justru adalah yang sudah keluar dari lingkungan orang-orang Farisi itu, saudara, atau ahli-ahli Taurat itu. Tadinya orang-orang ini bersama-sama dengan mereka sebagai kelompok pencari Tuhan. Jadi mereka itu sudah keluar dari sinagoge, sudah keluar dari situ. Tadinya mereka adalah pencari Tuhan sama seperti mereka. Tapi mereka tersandung dengan kehidupan para orang-orang ahli-ahli Taurat itu, saudara. Jadi ketika mereka dipanggil oleh Tuhan,
Ketika Petrus misalnya, kan dia lagi betulin jala, lagi ini kan persiapkan jalannya gitu. Yohanes juga demikian gitu. Ikutlah aku katanya. Ketika dipinjam pertama-tama perahunya gitu ya. Saudara, mereka itu takjub sekali gitu. Jadi perkataan-perkataan itu, saudara, perkataan-perkataan itu tidak bisa mereka pungkiri ada sesuatu di dalamnya gitu. Bayangkan saudara ketika Tuhan bilang kepada Filipus. Itu karena tepat kepada Filipus. Karena Filipus bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami katanya. Lalu Tuhan menjawab, Filipus, sekian lama aku bersama dengan kamu, engkau belum melihat Bapa? Karena Bapa yang dimaksud itu adalah Allah Yahweh yang dulu berbicara kepada Musa gitu loh. Kan itu kan dalam benak mereka gitu. Kan zaman Musa ke zaman mereka itu kan sudah lama sekali. Mereka hanya jadi Allah yang dalam benak mereka itu adalah Allah yang diceritakan oleh orang tua mereka. Dari mulut ke mulut atau dari Taurat yang mereka baca. Dari kitab nabi-nabi yang mereka baca, saudara. Atau dari berita orang yang menyampaikan kepada mereka. Misalnya kisahnya Samuel, kisahnya Abraham, kisahnya para nabi. Jadi pada waktu itu, saudara, tulisan itu semua sudah ada. Gitu. Jadi di dalam mereka itu sudah tercipta satu gambaran Allah itu seperti ini. Jadi kalau ketika mereka baca Keluaran misalnya kan, pasal 19 itu kan, yang Tuhan datang itu dengan ini, di atas gunung itu kan. Jadi mereka punya bayangan tentang Tuhan itu gitu loh. Namun mereka kan tidak punya pengalaman secara pribadi. Kalau ada kisah-kisah yang lain gitu tentang bagaimana Maria, bagaimana Elizabeth, itu saudara kisah itu karena umur mereka itu sepantaran gitu ya. Jadi kisah itu pun samar-samar mereka dengarkan gitu. Tentang kabar bahwa Maria itu melahirkan Mesias gitu. Jadi samar-samar mereka dengar ceritanya. Karena kan umur mereka hampir sama gitu. Jadi mereka sudah punya satu gambaran gitu. Jadi ketika Tuhan menjawab, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Itu perkataan yang baru. Tak ada nabi yang pernah mengatakan seperti itu. Para nabi hanya mengatakan, nanti akan datang. Musa mengatakan, akan datang orang setelah aku katanya. Jadi bayangan mereka bahwa Mesias itu ya mungkin tidak lebih dari seorang nabi. Jadi mereka sudah, karena mereka dulu punya gambaran, oh Musa itu sebagai satu nabi yang besar gitu ya. Demikian juga Abraham gitu. Jadi mereka itu terpukau sekali, saudara, dengan kesaktian daripada orang-orang kudus sebelum mereka. Makanya kan Yohanes sama Yakobus itu kan karena mereka terobsesi dengan Elia gitu. Dan Elisa. Ketika mereka melewati Samaria itu, seorang Samaria tidak mengizinkan mereka memasuki atau melewati kota mereka. Yakobus dan Yohanes kan bilang, Guru, apakah engkau mau supaya kami meminta api turun dari langit? Saudara,
Iman mereka sudah sampai ke taraf itu ketika Tuhan mematikan iman mereka. Sudah sampai di situ. Tapi Tuhan tegur mereka. Kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Seandainya saudara ada kisah yang lain gitu ya, yang menceritakan tentang itu, bukankah ada kemungkinan Yakobus dan Yohanes itu tanya kepada Tuhan langsung, Tuhan, apa maksudmu ya? Roh apa yang ada pada kami? Jadi saudara, ketika Filipus ditanya, dikatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah melihat Allah. Saudara, saya rasa saudara, kejadian itu saudara, perkataan itu sangat terngiang-ngiang saudara. Siapa sih sebenarnya orang ini? Tapi mereka sama-sama. Ya ketika bercanda ya bercanda, biasa, manusia biasa. Lapar ya lapar, biasa. Manusia normal gitu. Berbeda kan dengan Musa kan? Musa itu kan menjaga wibawanya. Makanya dikatakan dia menyelubungi mukanya kan. Karena dia sadar tadinya dia itu mukanya bersinar. Dan orang-orang, jadi bayangan orang kalau datang seorang yang lebih daripada Musa. Jadi orang itu harus membuat tanda-tanda gitu yang lebih hebat dari Musa. Musa itu belah Laut Merah gitu kan. Yosua juga mengadakannya, belah sungai Yordan gitu. Jadi bayangan mereka, jadi makanya tanda apa yang engkau tunjukkan? Jadi mereka menunggu tanda-tanda. Jadi saudara, orang-orang yang menantikan Tuhan yang seperti ini, itu akan terlambat nantinya, saudara. Karena Tuhan yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka sudah punya gambaran di dalam pikiran mereka tentang Allah yang akan datang mengunjungi mereka. Apa alasan kegagalanmu? Alasannya justru karena yang ada dalam gagasanmu adalah Tuhan yang tinggi luhur dan layak dikagumi. Namun kenyataannya tidaklah seperti yang diharapkan manusia. Kristus bukan hanya tidak tinggi luhur, tetapi dia juga sangat kecil. Dia bukan hanya seorang manusia, tetapi dia juga manusia biasa. Dia bukan saja tidak naik ke sorga, tetapi dia bahkan tidak bisa leluasa bergerak di bumi. Dan karena itulah orang-orang memperlakukan dirinya sebagai manusia biasa. Mereka memperlakukan dia secara sambil lalu ketika berada bersamanya. Dan berbicara kepadanya secara asal-asalan, sembari tetap menantikan kedatangan dalam tanda kutip Kristus yang sejati. Jadi saudara, ketika perkataan ini muncul saudara, kan mereka pada waktu itu saudara
Pada waktu itu, ketika dalam persekutuan, anggaplah seperti sekarang gitu. Jadi ibaratnya bagaimana setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Kalau dulu saudara, mereka itu saudara, ketika mendengarkan perkataan ini, kan yang mengatakan ini kan manusia yang dikatakan, yang mengatakan Kristus sudah datang. Yang orang-orang lain itu, yang mendengarkan berita itu, menganggap mereka ini sudah sesat gitu. Yang mengatakan itu sudah sesat. Jadi persis kejadiannya seperti dulu. Jadi pada waktu murid-murid juga demikian. Mereka itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa benar-benar menyadari bahwa yang berbicara kepada mereka itu adalah Allah yang tidak kelihatan itu. Enggak. Makanya perkataan-perkataan Tuhan berikutnya itu, saudara, itu benar-benar sebetulnya gimana ya? Makanya mereka itu benar-benar, saudara, dikenal sebagai orang-orang sesat, saudara. Ketika Tuhan itu datang, seperti bertentangan dengan Taurat gitu. Tuhan jarang sekali mengutip ya dari perkataan-perkataan Taurat. Jadi dia tidak menjadi seorang pengajar Taurat gitu. Bahkan ketika dia mengatakan, bayangkan ketika dia mengatakan aku dan Bapa satu gitu. Atau Bapakku lebih besar, atau aku berasal dari atas. Itu kan perkataan-perkataan apa maksudnya gitu loh. Kita tahu di mana dia lahir gitu. Tapi kalau dia bilang aku datang dari atas maksudnya dari surga. Karena pemahaman mereka surga itu di atas. Sampai sekarang, saudara. Pemahaman orang tentang surga itu di atas. Makanya ketika orang mengatakan Tuhan atau surga, ketika mau mereka menyembah Tuhan, mereka memandang ke atas. Atau ketika menunjuk Tuhan, yang di atas. Sampai sekarang demikian. Tapi apakah surga memang di atas secara lahiriah? Bukan. Karena bayangan orang surga di Tuhan itu di atas. Maka tahukah saudara? Karena bayangan mereka Tuhan itu belum datang-datang. Maka mereka semena-mena saudara terhadap orang lain. Bagi dia gembala, dia itu saudara merasa ini tahtanya. Bagi dia seorang pengajar, dia menganggap perkataannya itulah yang paling benar. Dan jemaat harus mendengerin dia. Para pemimpin-pemimpin rohani demikian. Para pembuat-pembuat mujizat juga demikian. Mereka telah membuat dirinya itu, saudara, menjadi Tuhan, menjadi wakil Tuhan. Tapi kalau mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang datang kedua kali melalui perkataannya, saya yakin sekali, saudara, orang itu akan membuang. Dia benar-benar akan turun dari tahtanya. Benar. Jadi sebagai bukti apakah mereka sudah berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya, mereka itu akan benar-benar malu sekali dengan pujian-pujian manusia terhadap mereka. Akan malu sekali.
ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, engkau adalah iblis, itu mereka itu akan benar-benar tidak akan menyangkal perkataan itu. Karena begini saudara, Tuhan yang datang kedua kali itu, dia bawa terang. Dia menunjukkan kepada kita siapa kita. Itu seperti begini saudara, setiap hari saudara. Kita itu rasanya gitu, kita sudah bertentangan dengan Tuhan. Kita melihat kayaknya jadi apa yang dialami oleh para murid-murid itu kayak kita alami setiap hari. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada dua orang dalam perjalanan ke Emmaus itu, alangkah bodohnya kamu, alangkah lambannya. Bukankah begini. Dia jelaskan tentang kitab suci di situ. Tapi bukan seperti yang diajarkan oleh yang dipahami mereka selama ini. Dan di situ saudara, padahal kan itu baru berapa hari saudara. Ketika Tuhan Yesus itu dikuburkan. Yang mereka dengarkan bagaimana ada murid-murid yang sudah melihat langsung ke kuburannya dan kuburan itu kosong. Hanya selang berapa hari. Tapi Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka kan bukan wajah yang kemarin kan. Bukan wajah yang kemarin. Saudara mesti ingat itu saudara. Dan ketika menampakkan diri berikutnya, juga pakai wajah yang lain. Yang mereka membuat mereka sadar adalah ketika perilakunya, ketika perkataannya. Itulah yang membuat mereka. Jadi kan ketika Tuhan masuk kan ke ruangan itu lalu memecah-mecahkan. Ingat ketika di Yohanes pasal 20. Kan ketika Yohanes bilang, itu Tuhan. Anak-anak, kalian ada nangkap ikan nggak? Kan dari itu agak dekat gitu. Lalu Yohanes, itu Tuhan katanya. Lalu segera Petrus itu lompat gitu. Lalu Tuhan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa saudara Tuhan mengatakan mengasihi aku? Karena saudara dalam pengertian para murid itu, Allah itu hanya Allah yang di sorga. Yang tak kelihatan. Jadi Allah yang di benak mereka ini saudara. Jadi hanya Allah yang ada di dalam Taurat. Jadi mereka sudah memenjarakan Allah itu di dalam kitab Taurat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang kudus itu, saudara. Musa dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa orang-orang ini hidup di zaman-zaman yang berbeda-beda. Jadi Allah yang berbicara kepada Daud, yang berbicara kepada Salomo, itu secara pribadi datang mengunjungi mereka. Apalagi yang berbicara kepada Abraham, yang berbicara kepada Henok. Kenapa Henok itu bisa dia terangkat gitu. Sementara Adam tidak terangkat.
Ayahnya dia juga tidak terangkat. Di masa Henokh itu terangkat. Di masa Henokh itu masih hidup. Adam masih hidup, saudara. Tetapi Alkitab mencatat hanya Henokh. Berarti apa, saudara? Henokh sudah keluar dari pemahaman Allah yang diceritakan oleh kakeknya, yaitu Adam. Dia sudah keluar dari situ, saudara. Siapa lagi nama anaknya Adam? Yaitu Set. Set ya? Set ya? Jadi nenek moyang dia yang menceritakan tentang Allah kepada mereka, kepada dia sudah tinggalkan, saudara. Jadi Henokh itu ibaratnya begini, punya hubungan pribadi dengan Allah itu. Pada waktu itu kan belum ada kitab-kitab tuh. Inilah sebetulnya yang sedang dirombak. Apa arti kedatangan Tuhan itu? Jadi saudara, bagaimana nanti saudara benar-benar memakan setiap perkataan Tuhan ini, saudara? Saudara akan ngerti sendiri bagaimana perkataan-perkataan itu benar-benar itu menjadi gini, saudara, membuat kita mengerti apa namanya pertumbuhan yang benar. Inilah yang membuat kita tidak mungkin meninggalkan Tuhan yang sudah datang, yang kita nanti-nantikan selama ini. Jadi saudara, coba bayangkan saudara ketika mereka pertama kali mendengarkan semua perkataan-perkataan ini. Jadi coba bayangkan bagaimana dulu murid-murid juga mengalami hal yang sama. Jadi kenapa Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Jadi pada waktu itu saudara, mereka itu masih seperti ini saudara. Jadi di antara murid-murid itu selain yang lain itu, mereka itu masih menantikan Kristus yang lain. Ini yang dikatakan Kristus yang sejati itu. Karena mereka hanya melihat, menantikan Allah yang tampil sebagai ilahi. Mungkin dia datang sebagai seorang raja yang bisa buat mujizat. Makanya akan muncul nanti Kristus palsu. Akan membuat mujizat, membuat api turun dari langit. Dan itulah yang akan menyesatkan mereka. Itulah Kristus palsu. Tuhan sudah mengatakan itu sejak awal. Karena apa saudara? Konsep Allah yang ada di sini yang tidak runtuh. Konsep Allah itu. Engkau semua menganggap Kristus yang telah datang sebagai manusia biasa dan firman-Nya sebagai perkataan manusia biasa. Karena alasan inilah engkau semua tidak menerima apapun dari Kristus. Dan sebaliknya telah benar-benar menyingkapkan keburukanmu sendiri sepenuhnya. Saudara, tahukah saudara? Dari cara kita setiap hari ketika saya mengatakan berkali-kali, ayo dengar ulang. Dari cara saudara memandang. Tahukah saudara? Tuhan mengatakan,
engkau belum mengalami yang namanya berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Ketika dari saudara, sikap saudara gelisah, gak bisa memandang, gak bisa mendengarkan perkataan-perkataan itu, karena saudara tersandung. Saudara tersandung dengan manusia ini. Ini saya katakan seperti ini, saudara. Saya tidak menyamakan dengan yang pertama. Tapi saudara, sebetulnya yang kita jumpai, tahukah saudara, adalah Tuhan dari perkataan yang kita dengarkan. Tapi kalau sikap hati kita tidak berubah, kalau kita tidak rela gagasan Allah yang selama ini menguasai pikiran kita itu, kalau kita tidak rela itu dibongkar, maka saudara, kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sejati. Makanya dikatakan karena alasan inilah engkau semua tidak menerima apapun dari Kristus. Kadang-kadang saudara dia ganti perkataannya. Oh saudara, ketika saya merenungkan ini, saudara, ketika semua perkataan ini, hebat sekali. Kalau bukan pilihan Tuhan, tak mungkin orang biasa bisa berkata-kata semua perkataan ini. Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau bukan orang ini benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Dengan ketika perkataan ini bisa banyak sekali gitu ya. Oh, dan ketika saudara, saya mulai melihat itu saudara, ketika saya berbicara gitu. Dan betapa sulitnya yang di dalam saya ini, daging saya ini, pikiran saya ini. Ketika saya menemukan perkataan-perkataan Tuhan itu begitu menghancurkan semuanya gitu. Saya bilang, aduh, Tuhan. Sampai membuat begini, saudara. Belum ada yang pernah saya baca buku apapun gitu. Karena saya memang pencari gitu ya. Belum ada yang bisa membuat saya benar-benar sampai sekian ratus hari gitu. Memiliki senantiasa, saudara, hati yang bertobat senantiasa setiap hari. Hal-hal yang paling kecil, bahkan yang paling itu, saudara, tidak berani meminta sesuatu lagi gitu. Rasanya kalau mau minta itu rasanya gitu. Rasanya deg-degan gitu. Saudara, kemarin ketika kami lagi habis makan ya, malam gitu ya, lagi keadaan makan gitu. Saya ngomong sama anak-anak gitu. Dan enggak pernah seperti itu. Gitu. Jarang lah gitu. Ketika saya bicara gitu ya. Anak saya Brian itu sudah gelisah gitu. Karena saya nggak pernah seperti itu. Tapi saya tahu gitu ya, ketika bicara itu ya, itu wah dia ini saya panggil lagi gitu ya. Tapi saya tahu di dalam, saudara. Ketika Tuhan berbicara, saudara, iblis yang di dalam kita itu gelisah, saudara. Saya bilang sama anak-anak,
Karena benar-benar pada waktu itu saudara ngomong sambil santai gitu. Sambil ketawa juga gitu. Tapi ada satu pelajaran saudara. Satu pelajarannya adalah, wah rasanya gitu yang di dalam itu bergejolak. Saya nggak ngomong ini, saya ngomong pelan gitu sambil santai gitu. Tapi saya tahu ada satu pelajaran saudara. Tuhan sedang berkata-kata. Dan biasa saja, biasa gitu. Dan setelah selesai itu, ya udah ketawa-ketawa gitu. Ada satu pelajaran yang baru gitu ya. Oh, begitukah Tuhan? Jadi nanti di kehidupan, atau bukan nanti ya. Jadi nanti kehidupan kami ini benar-benar Engkau semua nyata ya Tuhan. Ketika para suami di sini menampakkan atau menjadi gini loh. Tuhan menampakkan diri melalui para suami. Tuhan menampakkan diri melalui para istri. Tuhan menampakkan diri melalui anak-anak. Bukankah itu yang sedang terjadi? Coba anak-anak kita, saudara. Ketika mereka menciptakan lagu itu, saudara. Siapa mereka? Siapa anak saya Brian? Yang kalau main game, kalau apa gitu, saudara. Rasanya sulit untuk dilarang gitu. Ya yang enggak tahu kalau kadang-kadang kalau ini bersekutu kadang-kadang nyanyi, waduh. Kalau ikut Zoom, dia sibuk dengan mainannya sendiri. Tapi saudara, bisa membuat lagu seperti itu. Kami tak ada bantu dia. Apa yang sedang kita lihat? Sebelum berhubungan dengan Kristus, engkau mungkin yakin bahwa watakmu telah berubah sepenuhnya. Bahwa engkau adalah pengikut setia Kristus. Bahwa tidak seorang pun lebih layak menerima berkat-berkat Kristus dibandingkan dirimu. Dan bahwa setelah menempuh perjalanan panjang, setelah melakukan banyak pekerjaan, dan menghasilkan banyak buah, engkau pasti akan menjadi salah seorang dari mereka yang pada akhirnya akan menerima mahkota. Itulah anggapan orang sebelum menerima Kristus. Jadi menganggap, oh mereka sudah kudus, mereka sudah ini, mereka sudah menjadi gembala yang luar biasa. Demikian juga saya dulu. Namun ada satu kebenaran yang mungkin tidak engkau ketahui. Watak manusia yang rusak dan pemberontakan serta penentangannya tersingkap ketika dia melihat Kristus. Dan pemberontakan serta penentangan yang tersingkap kali ini akan disingkapkan secara lebih menyeluruh dan sepenuhnya dibandingkan pada saat lain apapun. Ini berbeda sekali, saudara. Jadi kalau masih ada unsur di dalam diri kita, kita menganggap diri kita sudah, wow, sudah lebih daripada orang lain, sudah begini. Sebetulnya itu belum menemukan Kristus yang seperti yang dimaksudkan oleh Allah itu sendiri. Karena Kristus adalah anak manusia. Anak manusia yang memiliki kemanusiaan yang normal. Maka manusia tidak menghargai ataupun menghormatinya. Makanya Tuhan mengatakan,
Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain sampai 3 kali? Kalau mengasihi Tuhan yang tak kelihatan, semua orang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Semua orang menyembah Allah yang samar-samar, yang bayang-bayang itu semua. Oleh karena Tuhan hidup dalam daginglah, maka pemberontakan manusia tersingkap dengan sedemikian menyeluruhnya dan dengan kejelasan yang sedemikian terperincinya. Karena itulah kukatakan bahwa kedatangan Kristus telah membongkar semua pemberontakan manusia dan telah membuat natur manusia terpapar dengan sangat jelas. Makanya saudara, kalau tetap orang masih menantikan Kristus yang datang di awan-awan, disitulah sudah terlambat. Sudah terlambat. Bayangkan saudara, sudah dengan keadaan seperti ini pun mereka sudah melihat tanda-tanda, tanda pemaksaan. Mereka bilang, itu bukan tanda itu. Sudah melihat bagaimana jelas-jelas mereka takut dengan yang namanya dunia ini. Melakukan peraturan itu, mereka menganggap diri mereka itu masih melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka masih nyaman di dunia ini, saudara. Terbukti apa, saudara? Mereka tetap mempertahankan bagaimana supaya tetap ibadah yang seperti biasa itu berlangsung. Tetap mereka, namanya memuji, menyembah, gitu ya. Mereka tetap melakukan KKR kemana-mana, buka gereja di mana-mana. Dengan dalih nanti, kalau nanti aku mati, aku jumpa dengan Tuhan. Maka aku akan mendapatkan mahkota. Padahal kehidupan mereka yang nyata nggak mungkin, saudara, mereka nggak tersiksa dengan kemunafikan mereka. Tapi kemungkinan, saudara, dalam hati saya begini. Kemungkinan mereka sudah nyaman dengan dosa-dosa mereka. Sudah nyaman. Mereka sudah terlalu pintar menyembunyikan segala dosa-dosa perzinahan mereka. Mereka sudah nyaman menjadi pendeta yang sombong gitu loh, tapi kelihatan rendah hati. Mereka sudah nyaman menjadi penipu. Hati nurani mereka tidak bicara lagi. Mereka sudah nyaman dengan cinta uang mereka. Cinta harta mereka, cinta aset mereka. Sehingga mereka mempersiapkan anak-anak mereka menjadi pewaris. Dan para umat Tuhan tidak sadar bahwa mereka mengikuti iblis. Karena mereka berpikir, apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani adalah perkataan Tuhan. Kita ini siapalah? Mereka tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi menilai. Sekalipun para pemimpin mereka itu sudah arogan terhadap mereka, sudah menipu mereka, mereka nggak bisa lagi melihat. Mereka sudah menjadikan pemimpin mereka itu sebagai Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan para pemimpin-pemimpin ini, saudara. Mereka saling menjilat satu dengan yang lain. Kalau mereka misalnya diundang khotbah di situ, maka mereka tidak akan pernah berani membicarakan Tuhan yang sesungguhnya. Karena memang mereka tidak punya. Mereka bisa mengkhotbahkan dengan baik Alkitab, tapi mereka sama sekali
tidak berubah dari segala dosa-dosa mereka. Mereka tetap ada dalam dosa-dosa mereka. Bahkan mereka membenarkan dosa-dosa mereka. Kenapa saudara ceritakan semua? Misalnya ketika menceritakan tentang keadaan yang sedang terjadi. Yang di masa tua mereka tidak bisa lolos, lepas dari segala dosa-dosa mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan. Hasrat mereka masih belum hilang, bahkan sampai mereka mati pun akan dibawa. Dan itu nyata. Saya tidak berbicara dengan orang yang di luar. Di dalam orang yang tertinggi, di dalam kami, saudara. Para pendeta GBI. Jelas-jelas kok orang semua tahu ceritanya. Tapi itu bisa ditutup semua. Di agama-agama lain juga begitu. Jadi saudara, Tuhan seperti apa yang mereka mau nantikan? Perhatikan ya, ini perkataan bagus. Karena itulah kukatakan bahwa kedatangan Kristus telah membongkar semua pemberontakan manusia dan telah membuat natur manusia terpapar dengan sangat jelas. Inilah yang disebut mengumpan harimau turun gunung dan memancing serigala keluar dari gua. Jadi ketika dikatakan munculnya antikris, orang-orang menantikan antikris dari luar sana. Tahukah saudara antikris munculnya dari mana? Munculnya dari dalam gereja itu sendiri. Orang-orang tidak menyadarinya. Para jemaat tidak menyadarinya. Para antikris ini dia sudah berdiri di dalam bait suci, gereja-gereja. Merekalah yang mengatakan Kristus yang datang itu sebagai Kristus yang menyesatkan. Dialah antikristus yang sesungguhnya. Tetapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sejati boleh melihat ini. Dan kalau sudah saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara sedang mengalami Kristus itu sendiri. Sedang melihat Kristus itu sendiri. Beranikah engkau mengatakan bahwa engkau setia kepada Tuhan? Beranikah engkau mengatakan bahwa engkau telah menunjukkan ketaatan mutlak kepada Tuhan? Beranikah engkau mengatakan bahwa engkau tidak suka memberontak? Semua pertanyaan ini sudah menohok dalam sekali, saudara. Dalam hati saya, saudara. Itu rasanya, saudara, begitu mendengarkan perkataan Tuhan itu. Kadang-kadang palu sekali, saudara. Sehingga saudara ini yang membuat saya sering sembunyi di hadapan Tuhan gitu. Maksudnya sembunyi, cari duduk di kaki Tuhan, memandang Tuhan. Sampai sering begini saudara, terus gimana Tuhan? Tuhan menghibur lagi gitu. Disitulah saya belajar berdoa. Tak pernah mengalami seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan ini saudara, aduh itu sangat dalam rasanya. Saya nggak tahu bagaimana saudaranya. Ada orang yang berkata, kapanpun Tuhan
menempatkan aku dalam suatu lingkungan baru. Aku selalu taat tanpa bersungut-sungut. Dan terlebih lagi aku tidak memiliki gagasan tentang Tuhan. Ada pula yang berkata, apapun yang Tuhan tugaskan kepadaku, aku melakukannya sekuat kemampuanku dan tidak pernah lalai. Ketika saya ditusuk kemarin itu, saudara. Padahal baru sebelumnya, saudara. Oh, orang ini tak ada peristiwa yang datang kepadamu secara begitu saja gitu. Tuhan yang mengatur. Oh, di situ saya udah mau pulang gitu ya. Itu rasanya aduh. Tapi saudara, dalam hati saya begini. Kalau aku yang menghadapkan ini kepadamu, saya ikut antrian gitu ya. Saya sambil ini dalam hati. Tuhan, saya ngomong dalam hati. Haruskah Tuhan? Bergejolak di dalam, saudara. Apalagi ketika masuk itu, saudara. Yang hanya saya ingat cuma satu. Gitu. Istri saya pernah mengalaminya. Gitu. Ketika saya, ketika ditusuk pertama kali, aduh, itu rasanya, sampai saya bilang begini. Saya lagi, Pak. Saya sampai agak setengah dongkol gitu. Karena dia nggak tahu kalau sakit mungkin kali gitu ya. Sakit gitu yang pertama gitu. Yang kedua lagi. Kok saya tusuk dalam gitu. Banyak mereka cerita gitu. Wah, nggak pernah seperti sakit ini. Saya udah berkali-kali katanya mengalami. Nggak pernah sesakit ini katanya. Yang saya bilang sampai pulang pun itu sampai masih terasa gitu. Sampai malam itu masih terasa gitu. Itu kalau saya ingat itu, iya ya Tuhan deh. Masih dalam kondisi seperti ini pun. Dalam hal ini aku menanyakan ini kepadamu. Dapatkah engkau semua sesuai dengan Kristus saat engkau hidup berdampingan dengannya? Dan berapa lama engkau semua dapat hidup sesuai dengan dia? 1 hari? 2 hari? 1 jam? 2 jam? Imanmu memang patut dipuji. Tetapi engkau semua tidak cukup teguh dalam hal ketekunan. Coba saudara perhatikan setiap hari. Oh saudara, ketika saya setiap hari mengikuti ini ya, mendengarkan dia setiap hari gitu ya. Kadang-kadang ketika saya misalnya ketika sambil itu saudara masih suka lihat berita-berita YouTube gitu ya. Kadang-kadang lebih kadang nonton yang itu yang lucu-lucu gitu ya. Karena gini saudara, ketika mendengarkan membaca gitu kayak gini dulu, kayak disingkapkan semua gitu rasanya. Coba saudara bayangkan kalau misalnya ketika mengalami dimasukin ke penjara, nggak ada apa-apa yang bisa kita baca. Ketika dianiaya, ketika diperlakukan. Aduh, benarkah saudara mau hidup berdampingan dengan Tuhan? Masih percayakah saudara bahwa Tuhan itu ada di dalam kita? Tapi puji Tuhan saudara. Dia tidak memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Kalau kita menghadapinya, berarti Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk kita melewatinya. Sudah lihat 3 ya? Kita akhiri karena sudah harus langsung pergi berangkat gitu. Baik, kita lanjutkan besok ya. Saudara bisa dalam waktu senggang saudara dengerin lagi ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini Engkau sudah mengajari kami semua.
Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap kami masing-masing. Seberapa dalam pun kami mendengarkan setiap perkataan-Mu. Tuhan, Engkau mengenal pribadi kami masing-masing. Engkau tidak pernah memaksa kami. Tetapi, barang siapa yang menerima Engkau, Engkau sudah memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, biar memuliakan Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Sampai ketemu besok pagi.